Selamat datang bagi para peserta Junior Web Developer Fakultas Ilmu Komputer untuk gelombang kedua ataupun batch kedua ya. Nah, di video kali ini saya masih menjelaskan bagaimana ataupun cara melakukan assessment ya untuk skema Junior Web Developer ya. Nah, jadi untuk unit penilaiannya, jadi di Junior Web Developer itu nanti ada beberapa unit penilaian. Yang pertama adalah bagaimana cara kalian mengimplementasikan user interface, lalu menerapkan perintah eksekusinya ke dalam bahasa pemrograman yang berbasis teks, grafik, dan multimedia, dan juga menyusun fungsi, file, ataupun sumber daya pemrograman lain dalam organisasi yang rapi. Jadi nanti kalian harus bisa menata ataupun menyusun file-file ataupun fungsi yang digunakan dalam membuat satu website gitu ya. Nah, terus menulis kode dengan prinsip sesuai guideline dan best practice. Lalu juga penilaian nanti ada mengimplementasikan pemrograman yang terstruktur. Lalu menggunakan library atau komponen pre-existing. Ya, jadi kita harus memiliki ataupun menggunakan beberapa library tambahan ataupun komponen di luar dari sistem utama kita, ya gitu ya. Jadi kita ada library dari sistem yang lain yang kita gunakan ke sistem kita itu ya. Nah, jadi ini penjelasan secara detailnya untuk setiap unit penilaiannya. Yang pertama itu mengimplementasikan user interface ya. Nah, di sini ada banyak elemen yang harus dimiliki, mulai dari mengidentifikasi user interface-nya. Jadi kalian harus memahami seperti apa kira-kira user interface yang akan dibangun sesuai dengan permasalahan yang diberikan gitu ya. Lalu melakukan implementasinya. Jadi ini masih mengidentifikasi. Yang kedua adalah melakukan implementasi. Ya kalau dibilang implementasi kan berarti merancang dari hasil identifikasi kita. Nah itu elemen kompetensinya untuk mengimplementasikan user interface gitu ya. Nah, kriteria untuk kerjanya ini nanti akan dilihat di setiap elemennya. Apakah ini semua sesuai dengan yang kalian kerjakan gitu ya dalam menyelesaikan soal asesmennya. Nah, juga mengimplementasikan user interface itu juga dilakukan sebenarnya sesuai dengan kebutuhan yang diminta ya. Jadi nanti akan diberikan suatu masalah ataupun soal, nanti kalian rancanglah desain user interface-nya seperti apa sesuai identifikasi kalian berdasarkan masalah yang ada, lalu kalian terapkan dalam halaman website, gitu ya, implementasinya dalam halaman website, gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya hasil analisanya kalian disuruh membuat hasil identifikasinya ya, masalahnya adalah membuat halaman pendaftaran akun, misalnya seperti ini. Inilah hasil identifikasi kita, gitu misalnya ya. Ya, lalu diimplementasikan ke bagian yang sini. Ini saya contohkan kita implementasikan desain halaman website nya untuk hasil identifikasi yang ini. Gitu ya. Jadi kita harus pandai mengimplementasikan user interface yang dibutuhkan. Ya. Lalu menerapkan perintah eksekusi ke bahasa pemrograman. Jadi ketika user interface sudah kalian rancang, ya tampilan antarmukanya, kalian juga harus bisa melakukan eksekusi pemrogramannya. Mulai nanti misalnya mengidentifikasi mekanisme running ataupun eksekusi source code. Jadi kalian harus bisa mengidentifikasi coding yang kita buat ya kan gitu kan kuncinya itu. Kalau kita bisa buat coding berarti kan kita bisa mengidentifikasi program yang kita buat, source code yang kita buat. Lalu mengeksekusi source code-nya. Nanti harus kalian paham bagaimana mengeksekusinya. Ya, mulai dari ini ada penjelasan source code dieksekusi sesuai dengan mekanisme eksekusi source code dari tools pemrograman yang digunakan. Jadi kalian harus paham bagaimana menjalankan kode program yang sudah kalian buat gitu ya. Nah, mengidentifikasi hasil eksekusi. Nah, itu salah satu penilaian juga. Nanti ketika dijalankan apa hasilnya, kalian juga harus bisa memahami
apakah sesuai dengan hasil yang diinginkan atau tidak, gitu ya. Itu maksud dari mengidentifikasi hasil eksekusi. Nah, lalu selanjutnya adalah penjelasan tentang yang tadi juga masih di eksekusi bahasa pemrograman. Ya, ini jadi harus kalian kuasai. Misalnya pengetahuan platform, lingkungan pemrograman aplikasi, pemahaman atas request, jadi artinya apa yang dibutuhkan dalam aplikasi tersebut untuk mengeksekusi codingnya gitu. Misalnya codingnya ini perlu menyimpan data ke dalam tabel ataupun database MySQL. Nah, itu kan ada beberapa service yang harus diinstal, misalnya SAM Control Panel. Nah, di dalamnya kan sudah ada service MySQL. Nah, itu artinya pre-request tools, tools ataupun aplikasi apa pendukung dalam melakukan eksekusi program itu harus bisa kalian pahami. Lalu pemahaman atas hal yang terkait dengan perancangan dan implementasi basis data. Nah, ini kuncinya. Kalian harus bisa membangun program yang berhubungan dengan implementasi basis data. Gitu ya, karena namanya juga web developer kan berarti informasi ataupun datanya disimpan dalam database. Ya. Lalu standar penyimpanan file program. Nah, dalam menyimpan program seperti apa standarisasinya? Kalau di website kan, kalau untuk menyimpan file website kan disimpan dalam ekstensi PHP, ya kan? Seperti itu. Misalnya juga harus disimpan di dalam folder htdocs, di mana SAM Control Panel-nya diinstal gitu ya kan. Nah, itu adalah standar penyimpanan. Lalu pemahaman tentang pemaketan source code, library, dan ataupun executable file sesuai dengan spesifikasi tools pemrograman yang digunakan. Jadi kalian sudah juga bisa harus memahami dalam menggunakan library ataupun fungsi tambahan, ya kan? Kalian harus juga tahu bagaimana cara penggunaannya gitu ya, secara ringkasnya ya. Nah, itu untuk bagaimana cara mengeksekusi bahasa pemrogramannya. Nah, lalu selanjutnya adalah menyusun fungsi file atau sumber daya pemrograman yang lain dalam organisasi file yang lebih rapi. Nah, di sini elemen kompetisinya mengelola sumber daya pemrograman sesuai karakter. Ya, misalnya nama filenya, ya kan, fungsi, variabel, konstanta, dan sumber daya pemrograman lain dibuat sesuai dengan konteks. Setiap fungsi atau prosedur pemrograman dilengkapi dengan penulisan komentar di awal dan mengenai deskripsi fungsi. Jadi, ini lebih untuk apa ya? Manajemen file ataupun source code ya, ataupun fungsi. Jadi ada penjelasannya bahwa ini perintah untuk apa, ini untuk perintah untuk apa. Jadi ada seperti komentarnya untuk memberikan penjelasan gitu ya. Lalu juga mengorganisasi sumber daya pemrograman sesuai dengan konteks. Nah, misalnya dalam mengelola folder, sub-foldernya di mana ya, disusun dengan sesuai kebutuhannya gitu ya. Dan juga biasanya ada file readme dibuat mengandung penjelasan mengenai struktur hierarki. Nah, biasanya kalau ada aplikasi-aplikasi kan selalu ada readme filenya dalam bentuk teks ya kan, dokumen teks. Nah, di situ nanti diisikan apa saja yang berhubungan dengan website kita tersebut ya. Nah, itu untuk menyusun fungsi file ataupun sumber daya pemrograman ya, supaya lebih rapi organisasi file, pengetikan program. Nah, itu contohnya tadi, memberi komentar di setiap fungsi ataupun coding yang dibuat ya gitu. Lalu menuliskan kode dengan prinsip sesuai dengan guidelines dan best practice. Nah, ini elemen kompetensinya menerapkan coding guideline dan best practice dalam penulisan program ya. Nah, di sini apa aja kriteria unjuk kerjanya? Ya, pertama ada kode sumber dituliskan mengikuti coding guideline dan best practice. Jadi ketika kalian membuat programnya harus sesuai dengan aturan dalam melakukan coding di dalam bahasa pemrograman itu gitu ya. Lalu struktur pemrograman yang sesuai dengan konsep paradigma. Nah, dan juga bisa kalian nanti mengatasi error yang terjadi. Nah, itu salah satu penilaian tuh, kalau kalian nggak bisa mengatasi error, berarti kan kalian nggak bisa membuat itu dengan baik kan gitu ya. Berarti itu bukan hasil kerja kalian gitu ya. Lalu menggunakan ukuran performansi dalam menuliskan kode sumber. Nah, misalnya efisiensi penggunaan resource adalah kode dihitung. Terus kemudahan interaksi selalu diimplementasikan sesuai dengan standar yang berlaku.
Ya, jadi ini fungsinya untuk pengelolaan resource ya, sumber daya dalam membuat program gitu ya, untuk menghasilkan program ataupun file-file yang sesuai dengan best practice-nya gitu ya. Jadi kalau buat program itu sebenarnya harus tidak membuang file penyimpanan misalnya gitu ya, tidak apa ya kita bilang ya, tidak memerlukan waktu lama dalam memproses. Nah, itu artinya dari best practice dan sesuai guideline, sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam bahasa pemrograman yang kita gunakan gitu ya. Harus seperti itu, harus menggunakan prinsip yang sesuai. Lalu mengimplementasikan pemrograman yang terstruktur. Nah, di sini kalian harus bisa membuat program berdasarkan masalah yang ada, misalnya dari soal yang ada, yang bisa menggunakan pemrograman yang terstruktur, misalnya kontrol pemrograman, ya kan, lalu membuat program sederhana, membuat program menggunakan prosedur ataupun fungsi, function gitu ya di dalam PHP, dan juga menggunakan array dalam websitenya gitu programnya. Dan juga ada program untuk mengakses file, misalnya ini untuk upload ataupun baca data ya kan dari file tertentu. Lalu juga bisa mengkompilasi program. Nah, begitu ya. Jadi mengimplementasikan program ini harus ada nanti 6 elemen kompeten ini. Ketika kalian membuat programnya, ada tipe data ataupun variabel ya kan, ada kontrol program. Kalau kontrol program ini kan bisa mulai dari if ya kan, looping dengan for ataupun switch case. Nah, itu kan kontrol program ya. Nah, itu dia. Lalu bisa membuat program sederhana berdasarkan yang tadi itu ya kan, tipe data dan juga kontrol program, dan juga bisa menggunakan fungsi di dalam program yang kalian kerjakan. Ada juga array. Nah, itu harus ada penilaiannya. Kalau tidak ada array, bisa saja kalian tidak lulus gitu. Misalnya di poin keempat kalian tidak punya, di website kalian tidak ada itu, ya udah, nggak bisa, nggak boleh. Berarti kalian dianggap tidak lulus. Jadi semua elemen kompetensinya harus dipenuhi dari setiap penilaiannya gitu ya. Lalu selanjutnya adalah menggunakan library ataupun komponen pre-existing. Jadi kita harus menggunakan ataupun bisa memanfaatkan library dari pihak ketiga yang bukan kita yang membuat untuk ditempelkan ke dalam website kita, ke dalam sistem kita gitu ya. Nah, itu harus bisa kalian gunakan. Kalau bilang pre-existing artinya kan sudah ada. Lalu kita gunakan, kita timpa di program kita gitu. Nah, itu harus bisa kalian buat. Nah, ini dia elemen kompetensinya, melakukan pemilihan unit-unit reuse yang potensial. Jadi kalian bisa menggunakan apa yang berpotensial bisa kalian gunakan, lalu kalian pindahkan ke program kalian gitu ya. Melakukan integrasi library ataupun komponen pre-existing dengan source code yang ada. Lalu melakukan perubahan library atau komponen pre-existing yang digunakan. Jadi ketika kalian sudah dapat contoh coding yang ada dari pihak ketiga misalnya, lalu kalian lakukan desain ulang ya, memperbaharui gitu ya, atau redesign apa yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Itu juga bahan penilaiannya. Nah, ingat ya, library ataupun komponen pre-existing ini. Jadi itu sangat penting juga sih. Contohnya ini apa nih penggunaan library ini? Misalnya kita nih mau buat laporan yang nanti disajikan dalam bentuk hasil PDF. Nah, itu kan ada library-nya yang kita gunakan untuk membuat laporan itu dalam bentuk PDF. Nah, itu maksudnya gitu ya. Jadi ada penggunaan library-library lain untuk kita gunakan di program website kita gitu ya. Contohnya kayak tadi saya jelaskan. Misalnya mau buat file PDF dari website kita, laporannya, report datanya disajikan dalam bentuk PDF gitu ya. Nah, itu bisa digunakan nih, harus bisa kalian jelaskan dan kalian tunjukkan. Nah, lalu perangkat lunak apa yang nanti kalian gunakan dalam mengerjakan soal yang ada? Yang pertama mulai dari perangkat lunaknya itu editornya bebas, mau kalian pakai VS Code, Notepad++, Sublime ataupun yang lainnya dalam menggunakan editor. Lalu virtual web servernya boleh pakai SAM ya, atau MAM atau LAM atau yang lain-lainnya lagi. Ya, yang kalau kita pakai Windows biasanya pakai yang ini ya. SAM ya. Lalu
untuk merancang interface, siapa tahu nanti dibutuhkan untuk melakukan perancangan bisa pakai aplikasi Visio ataupun Mockflow. Ini online, Framebox juga online gitu ya. Nah, itu boleh kalian gunakan. Kalau Visio kan itu harus diinstal dulu di laptop masing-masing gitu ya. Nah, itu saja sih perangkat lunak yang harus kalian gunakan dalam membangun suatu website gitu ya untuk asesmen nanti. Nah, hal-hal yang harus kalian miliki ketika ingin melakukan apa tadi nanti asesmen. Kalian harus sudah memahami bagaimana konsep kerja HTML, CSS, PHP dan JavaScript dan juga penggunaan framework Bootstrap. Mungkin kita pernah di antara kalian pernah membahas ini juga. Bagaimana membangun sebuah desain website yang lebih rapi menggunakan framework Bootstrap ataupun yang lainnya, dan juga harus memiliki kemampuan dalam penggunaan variabel sesuai tadi elemen kompetensinya ya kan, penggunaan variabel, percabangan, perulangan, fungsi, array, dan struktur data ya. Nah, itu dia yang memang harus kalian miliki ketika kalian ingin di assessment ya. Nah, jenis assessment nantinya biasanya di pelaksanaannya terdiri dari 2 jenis nanti biasanya. Ada dalam bentuk esai ya, seperti soal ujian gitu ya, ujian kuliah, UAS atau UTS gitu kan. Ada juga yang soal berdasarkan kasus yang dijelaskan. Nanti dijelaskan tuh ada permasalahannya, kita disuruh menyelesaikan masalah itu. Nah, ini 50-50 nih keduanya. Ya, 50-50. Jadi kita nggak bisa pastikan nanti waktu kalian asesmen pakai yang mana. Nah, jadi harus dipersiapkan diri kalian gitu ya. Nah, kalau soal esai kan sudah sering kalian jumpai itu di UTS atau UAS ya. Nah, nanti mungkin di video ini ketika kalian melakukan pelatihan, kita akan bahas bagaimana menyelesaikan masalah dari soal cerita ataupun berdasarkan kasus gitu ya. Soal cerita, jadi nanti dia akan bercerita apa masalah yang dialami, lalu apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah itu, lalu kalian buatlah programnya. Nah, begitu ya. Nah, itu dia. Nah, contohnya ini saya tunjukkan yang dalam bentuk soal cerita. Misalnya seperti ini. Nah, ini dia berikan sebuah soal cerita nih. Jadi kalian dibutuhkan di sini kemampuan kalian menganalisa ataupun mengidentifikasi. Ya, kuncinya harus pandai mengidentifikasi. Pertama, misalnya Anda adalah seorang web developer yang ditugaskan oleh perusahaan untuk mengembangkan aplikasi pendaftaran siswa baru online ataupun PSB online. Adapun fitur aplikasi PSB online adalah sebagai berikut. Nah, ini dijelaskan fitur-fitur yang dibutuhkan apa. Ini yang harus kalian bisa identifikasi. Aplikasi memiliki halaman login untuk pendaftaran untuk calon siswa dan admin. Jadi halaman pendaftarnya ada untuk calon siswa dan adminnya. Lalu pendaftar dapat melakukan registrasi akun baru. Ya, itu kebutuhannya. Pendaftar dapat mengisi form pendaftaran siswa baru. Lalu pendaftar dapat melihat status pendaftarannya. Lalu admin dapat melihat informasi pendaftaran. Jadi siapa saja yang mendaftar, admin bisa melihat. Admin dapat mengubah status pendaftaran. Misalnya diterima cadangan atau tidak diterima. Lalu admin dapat melihat detail calon siswanya, detail data calon siswanya ya. Lalu admin dapat melihat informasi akun penggunanya. Lalu nanti dia jelaskan nih, berdasarkan kebutuhan fitur aplikasinya, dia gambar nih use case diagramnya dari permasalahan PSB online itu. Nah, ini kalian harus bisa artikan ini, mengidentifikasi masalah ini berdasarkan use case yang diberikan dan fitur yang dibutuhkan. Nah, misalnya seperti ini. Penggunanya ada 2, calon mahasiswa dan admin. Nah, ini kebutuhan use case-nya. Kalian harus pandai bacanya nih. Ini dijelaskan calon siswa dan admin bisa melakukan login, calon siswa bisa melakukan registrasi akun, pendaftaran siswa baru, lihat status pendaftarannya. Lalu si admin itu bisa melihat informasi pendaftaran, lalu detail data calon siswanya dan juga informasi usernya. Udah, itu yang dibutuhkan. Nah, dari soal cerita ini, kalian buatlah websitenya, programnya sesuai dengan penilaian ini semua tadi. Yang di PowerPoint ini. Ini. Kalian harus bangun programnya berdasarkan unit penilaian ini, mengimplementasikan user interface, ya, lalu menerapkan perintah eksekusi bahasa pemrogramannya, ya kan, dalam bentuk teks, grafik, dan multimedia,
menyusun fungsi file sumber daya, menulis kode program sesuai dengan best practice, ya kan? Jadi ini harus ada dalam program yang kalian buat, karena ini yang mau dinilai dari program kalian nanti, 6 poin ini, gitu ya. Jadi itu yang kita mau bahas selama beberapa pertemuan gitu ya. Jadi di video ini saya menjelaskan secara konseptualnya dulu ya, bagaimana proses assessmentnya. Nanti selanjutnya di video bagian selanjutnya saya akan pandu gitu ya, bagaimana mengidentifikasi ini ya. Kalau kalian sudah sampai skripsi kan pasti paham lah bagaimana mengidentifikasi masalah, dan kalian sendiri yang menentukan database-nya apa yang dibutuhkan untuk kasus ini, tabelnya ada berapa gitu. Nah, ini kemampuan mengidentifikasi itu yang diperlukan di sini. Ya kan, itu kan identifikasi. Ya, berapa tabel yang dibutuhkan dari fitur-fitur ini beserta use case yang sudah ada gitu ya. Nah, itu akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi di video ini pahami dulu yang saya jelaskan tadi, baru bisa lihat video selanjutnya untuk membangun programnya gitu ya, sesuai dengan identifikasi yang kita dapatkan dari soalnya. Itu aja ya dulu. Silakan lanjut nanti di video selanjutnya. Di halaman terakhir nanti saya akan buat video lanjutannya kemana. Tinggal buka saja ya di halaman akhir video ini. Itu saja yang bisa saya berikan dari video kali ini. Saya ucapkan terima kasih.